Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? I hope you all are fine, right? Uh, Halo, jelas? Alhamdulillah ya. Ya baik, pada malam hari ini sudah ada 5 orang yang hadir ya. Ada Mbak Eni, Mbak Rani, Mbak Luna, Mbak Neni, dan Mbak Yeyen. Maaf ya, saya agak telat untuk kelas kita pada malam hari ini karena saya baru pulang dari Thailand sekitar pukul 8 ya tadi, tapi ya biasa siap-siap dulu dan sebagainya gitu ya. Baik, minggu kemarin kita sudah latihan soal ya, dan melakukan latihan soal bersama-sama, lalu membahasnya secara bersama-sama untuk modul bagian asking and giving information ya. Nah, saya waktu itu sudah berjanji ya, maksudnya bukan berjanji ya, nanti berkomitmen gitu ya untuk memberikan materi kepada mbak-mbak semua mengenai bagaimana cara memberikan informasi dalam bentuk arahan gitu ya, atau memberikan informasi tentang tata letak suatu tempat gitu. Jadi ini berguna untuk atau ada relasi ya, ada hubungan dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai asking and giving information ya. Jadi kalau misalnya untuk asking and giving information kan tidak selamanya informasi yang diberikan itu mengenai biodata atau maksudnya data diri, identitas diri gitu ya. Tapi bisa juga informasi suatu tempat atau bisa dibilang dengan directions gitu ya. Arah tata letak suatu tempat. Bisa one way or another way gitu ya. Nah, kita kemarin juga sudah bahas ya, ketika menanyakan suatu informasi atau tata letak dan juga bagaimana cara menuju ke tempat tersebut, ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan ketika kita menanyakan keberadaan suatu tempat gitu ya. Seperti yang pertama, how do I get to bla 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 gitu ya. Misalnya ketika mbak-mbak gitu ya ingin pergi ke WC, misalnya ke toilet, nah gitu ya, dan nggak tahu tata letak toiletnya, berarti how do I get to toilet gitu ya, atau how can I get to bla 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 gitu ya. Atau bisa juga, can you tell me the way to bla 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 gitu ya, atau can you show me the way, atau where is the closest. Maksudnya where is the closest tuh di mana yang paling dekat atau yang terdekat di antara yang lain gitu ya. Misalnya kalau kita mau kepepet gitu ya, maksudnya buru-buru dan sangat terpaksa gitu, dan kita menginginkan jalan atau letaknya yang paling dekat gitu ya.
Nah, kita bisa menggunakan ekspresi ini gitu ya. Where is the closest gitu ya. Lalu bisa juga I'm looking for bla bla bla. Can you help me gitu ya. Misalnya I'm looking for 7-Eleven misalnya ya. Kita mau nyari 7-Eleven di mana gitu. Terus can you help me gitu ya. Sekarang kamu menolong saya seperti itu. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin memberikan informasi tersebut? Nah, kita bisa menggunakan beberapa prepositions atau kata-kata tempat atau tata letak. Yang pertama itu bisa menggunakan using preposition plus nouns gitu ya. Nounnya itu berupa tata letak tempat gitu ya, atau lokasi gitu ya, atau bisa juga suatu benda gitu ya. Nouns itu kata benda. Nah, using prepositions-nya itu ada berbagai macam. Yang pertama, opposite gitu ya. Dibacanya ini opposite. Nah, opposite ini apa nih? Ada yang pernah dengar belum? Opposite ini apa? Ada yang sudah tahu arti dari opposite? Belum ya? Nah, opposite ini berarti berseberangan gitu ya. Atau ada di seberang atau yang berlawanan dengan satu arah dan arah yang lainnya gitu. Atau bisa juga berhadapan gitu ya. Itu bisa juga berhadapan dengan bla 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 gitu. Iya, Mbak Luna. Jadi ada di seberangnya gitu. Nanti kita coba ya untuk latihan nanti setelah kita beres semuanya. Jadi kalau misalnya untuk latihannya nanti bakalan lebih kebayang gitu bagaimana tata letaknya gitu ya untuk opposite. Jadi agar lebih gampang untuk diaplikasikan ke soal-soal atau diaplikasikan ketika menjelaskan tata letak suatu tempat. Nah, ini near. Near itu apa? Near itu dekat ya. Jadi dekat sama ini katanya bisa juga dekat itu close gitu ya. Bukan closet gitu ya. Kalau closed itu tutup gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan kalau misalnya suatu toko misalnya tutup gitu. Nah, kalau misalnya tutup itu ada ID-nya ya. Tapi kalau misalnya tanpa ID itu dekat artinya gitu ya. Jadi bisa near, bisa juga close gitu. Dan biasanya kalau misalnya close itu pakai to ya. Kalau near itu langsung gitu. Jadi near the restaurant atau near the parking area misalnya kayak gitu. Nah, ini next to. Nah, kalau misalnya next to itu ada yang sudah tahu? Iya, bener ya Mbak Luna. Next to itu di samping ya. Jadi next to the bank, misalnya next to the class, atau next to misalnya ATM, atau next to
Family Mart seperti itu. Jadi next to itu artinya di samping, dan biasanya memang diiringi atau pakai kata to ya, pakai imbuhan to. Nah, lalu selanjutnya between. Nah, ini kalau ini udah sering ya. Ini sudah pada tahu pasti. Arti kata dari between ya. Between itu antara ya, di antara. Jadi sebagai penengah gitu, yang ada di sampingnya siapa dan yang ada di sampingnya siapa gitu ya. Jadi between, misalnya between the post office and the cinema gitu ya. Jadi between itu ada misalnya the parking area misalnya ya, is between the post office and the cinema. Berarti si parking areanya itu ada di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa preposition. Oh, masih ada satu lagi. Yang satu lagi nih, in front of. In front of. Ini juga sudah sering ya. In front of. Ini ada yang tahu artinya? Ya, bener ya, Mbak Luna. Lalu tadi yang jawab siapa? Mbak Siti ya? Oh, Mbak Rani. Bener ya, untuk Mbak Rani dan Mbak Luna, in front of itu di depan. Nah, ketika kita menjelaskan di mana sih tata letak rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi atau misalnya tata letak bank misalnya ya. Nah, itu banknya itu ada di depan hospital gitu ya, di depan rumah sakit. Gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan preposition plus noun. Nah, ini yang lainnya lagi ada sekitar 6. Nah, ini behind. Nah, behind, ada yang tahu behind itu untuk menunjukkan apa ya? Iya, Mbak Rani, benar ya, di belakang. Kalau misalnya di samping itu yang tadi ya, next to. Ya, benar. Jadi behind itu di belakang. Behind the coffee shop. Lalu at the end of gitu. At the end of tuh seperti di ujung jalan gitu ya. Di ujung jalan yang paling akhir gitu ya. Biasanya agak-agak paling akhir gitu. Ujung. At the end of the street gitu ya. Ada di ujung jalan. Nah, selanjutnya ini on the corner. On the corner. Ada yang tahu on the corner itu artinya apa? Di sudut ya. Iya, bener Mbak Hoda. Pojok ya, mojok. Ada di sudut. On the corner of the bank. Nah, ini nih. Left or right. Nah, ini kalau misalnya on begitu ya. On the left or on the right. Ini tahu ya semuanya kiri atau kanan ya, benar Mbak Hoda. Jadi yang kiri atau yang kanan. Dan biasanya kata depannya itu menggunakan on gitu ya, untuk menunjukkan left or right gitu ya. Jadi on the left or on the right.
Saya tulis saja ya. Nah, ini yang selanjutnya. At the crossroad atau roundabout. Ya, sejenis bundaran gitu ya. At the crossroads gitu. Nah, kalau misalnya untuk menunjukkan jalan atau menunjukkan itu tuh ada di ini across nanti ya, seberang yang bawahnya ya. Kalau seberang roundabout itu kalau misalnya roundabout itu kan tadi bundaran ya. Nah, kalau crossroad itu seperti perempatan gitu ya. Atau iya, bundaran jalan itu seperti roundabout gitu ya. Coba. Kalau crossroad itu lebih ke perempatan gitu ya. Kan ada pertigaan, ada perempatan ya. Yang ada 4 perempatannya. Kalau misalnya pertigaan itu bisa dibilangnya juga T-junction gitu ya. Jadi at the junction. Ada tidak ya di bawah gitu. Saya tambah saja ya. Nah ini. Kalau misalnya pertigaan itu biasanya bisa bilang T-junction atau junction gitu ya. Nah, kalau misalnya ini crossroad itu perempatan. Roundabout iya perputaran atau pertigaan, persimpangan ya. Nah, itu untuk menunjukkan suatu tata letak seperti itu pakai at gitu ya. Pakai at the crossroads atau at the roundabout atau at the junction gitu. Nah, ini across. Nah, kalau across itu baru ya. Across itu seberangnya gitu. Jadi ada pemisah gitu antara suatu letak dengan letak yang lain yang biasanya dibatasi oleh jalan gitu ya, atau tempat jalan raya gitu ya. Jadi itu pakai across gitu. Jadi across the street gitu ya. Dan memang seberangnya jalan misalnya. Lalu yang selanjutnya ini ada under. Under itu di bawah ya. Ya, di bawah jembatan. Nah, ini under. Dan biasanya kalau misalnya under the bridge atau under first floor, ya pasti under first floor tuh biasanya basement gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini beberapa prepositions ketika kita akan menunjukkan suatu tata letak gitu ya. Ya, kenapa Mbak Luna? Yang pertigaan, ya kita bisa menggunakannya dengan kata-kata ini ya. Persimpangan gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau misalnya perbedaan perempatan sama pertigaan itu gimana ya. Soalnya kalau di Sunda itu perempatan itu pertigaan gitu. Pokoknya kalau misalnya pertigaan itu bisa dengan menggunakan kata-kata junction gitu ya. At the junction atau T-junction gitu. Tapi untuk persimpangan yang lainnya gitu ya, kan jalan itu ada yang simpang 3 gitu, simpang 2 ya. Saya kurang mengerti ya untuk persimpangan seperti itu. Nah, bisa juga memakai crossroad gitu ya. Iya, seperti itu ya, kira-kira.
Nah, ini contoh-contoh ekspresi ketika kita akan menunjukkan suatu lokasi gitu ya. Yang pertama itu go plus directions gitu ya. Itu di directionnya mau right, mau left, mau down, mau up, mau through, straight on, along atau down, lalu past the apa gitu ya. Nah, ini arti kata masing-masing ya, kita coba ini. Nah, ini right ya, udah tahu right itu kanan dan left itu kiri. Jadi go right misalnya. Jadi pergi ke arah kanan gitu. Lalu go left pergi ke arah kiri, lalu go down berarti melalui jalan ke bawah gitu ya. Lalu go up itu berarti seperti menanjak gitu ya, menuju jalan yang ada di atas gitu. Lalu through itu melewati gitu ya, atau menuju gitu. Through misalnya mau ke satu jalan lalu ke jalan yang lain itu through gitu ya. Straight on juga sama ya, jadi melewati. Along sepanjang gitu, jadi kita sepanjang jalan itu, gitu ya. Along atau down sama ya, along maksudnya down itu berarti ya ke bawah gitu ya, atau along menuju ke bawah atau menuju ke atas gitu ya. Lalu past the juga, pas itu juga sama, melewati gitu ya, melewati jalan itu gitu. Contohnya, go through the park and past the police. Nah, berarti pergi atau lewati taman, lalu pergi menuju taman, lalu melewati kantor polisi gitu ya. Nah, begitu. Ketika kita akan menjelaskan kepada seseorang yang misalnya orang itu mau pergi ke kemana coba? Misalnya ke kebun binatang misalnya ya. I want to go to the zoo. Can you help me how to go to there? Atau can you help me how to go to the zoo? Nah, berarti just go to the park and then pass the police. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa menunjukkan arah, yaitu menuju taman dulu, lalu setelah melewati taman, nanti lewatin dulu kantor polisi, lalu temu deh gitu ya si kebun binatang tersebut gitu ya. Ya, selamat malam Mbak Sofia. Nah, ini yang kedua, turnnya itu bisa right atau left. Nah, ini sudah pada tahu ya, untuk turn right atau turn left, yaitu ketika akan belok kanan atau mau belok kiri. For example, at the end of the street and then turn right gitu ya. Ya, di ujung jalan, lalu setelah ujung jalannya itu kita belok kanan. Begitu. Nah, ini bisa juga kita menjelaskan dengan memakai take plus road name. Jadi nama jalan gitu ya, atau ya ambil jalan gitu ya Mbak Hoda. Jadi for example gitu, jadi take the Fifth Avenue gitu. Jadi Fifth Avenue-nya itu ini nama jalan gitu ya. Atau misalnya take Sudirman Street gitu ya, atau take jalan-jalan, nama jalan-jalan di kita selain Sudirman, misalnya Supratman seperti itu ya, take the Supratman Street and then turn right, turn left. Nah, itu bisa ya kesananya sesuai dengan arah gitu ya. Lalu selanjutnya stay on plus road name for
and then plus the distance or time when driving. Nah, ini ketika menyetir gitu ya, dan karena kelihatan ya dari arahnya juga lumayan jauh gitu ya. Jadi ketika menjelaskannya juga ada distance-nya gitu ya, distance-nya atau jangka waktunya yang biasanya misalnya lama misalnya ya gitu. Jadi distance or time itu berarti jangka waktu atau seberapa jauh gitu ya distance tuh. Jadi for example, stay on Oasis Street for 5 minutes gitu ya. Lalu selanjutnya, follow plus code name and then plus time or until gitu ya. Jadi ikuti gitu ya. Ikutin jalan ini sampai misalnya kamu dapet tuh lokasi yang dimaksud gitu ya. Jadi follow Rossi Street until you get to the church gitu ya. Jadi silahkan ikuti jalan Rose lalu setelah sampai kamu atau dapat atau melewati atau menemukan gereja gitu ya. Nah, ini selanjutnya ketika estimating time or distance, untuk mengestimasi waktu atau jarak. Seberapa lama sih kita harus misalnya pergi ke tempat tersebut atau seberapa jauh jaraknya. Nah, ini questionsnya itu how far is it? Gitu ya, how far? Seberapa jauh? Atau is it far from here? Ini jauh nggak dari sini gitu ya. Dan ini pasti kalau misalnya kita sudah belajar ya kemarin, kalau misalnya is it itu berarti kalau misalnya diawali dengan to be itu berarti jawabannya antara yes or no gitu ya. Berarti is it far from here? No, it's not. Atau misalnya yes, it's a little bit far misalnya gitu ya. Ya ini agak jauh lah dikit gitu ya. Lalu yang selanjutnya, how long does it take to get to the place? Misalnya, how long? Nah, ini juga seberapa lama ya kalau ini dalam bentuk waktu gitu ya. Kalau ini how far ini seberapa jauh gitu ya. Jawabannya ini it's not misalnya it's not very far. Kalau misalnya how far gitu ya, mau misalnya jawabnya it's not very far. Atau untuk jawaban yang is it juga bisa, tapi mungkin di depannya itu pakai not, is not very far. Lalu bisa juga jawabannya it's only about misalnya 5 minutes. Nah, kalau it's only about itu cocoknya untuk how long ya? How long does it take to get to the place? It's only about 5 minutes atau it's only about an hour misalnya ya. 1 jam gitu ya. Nah, selanjutnya juga ini bisa jawabannya it won't take you very long to get there. Ini nggak akan butuhkan waktu yang terlalu lama untuk sampai ke daerah tersebut gitu ya. Lalu bisa juga kita mengestimasi atau mengkira-kira gitu ya. Kita nggak tahu pasti gitu ya. Pastinya tepatnya berapa menit gitu. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata approximately gitu ya. Approximately atau about gitu ya. Kira-kira seginilah gitu ya. Atau it's about 5 minutes gitu ya. Jadi it will take you approximately 5 minutes to get there gitu ya. Atau it will take you about 10 minutes
to get there gitu. Ya, gitu ya. Ini semua adalah ekspresi-ekspresi yang dilakukan ketika kita menanyakan informasi mengenai tata letak suatu tempat dan menjawabnya bagaimana gitu. Bagaimana kita mencoba untuk menjelaskan di mana letak tempat tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelaskah? Kalau misalnya sudah dirasa jelas, kita coba approximately gitu ya. Jadi approximately gitu. Jadi A-nya itu agak-agak ke E gitu ya. Approximately. Symmetry gitu ya. Approximately. Ya, begitu ya Mbak Luna. Iya, jarang-jarang juga sih ada approximately itu agak-agak kata-kata yang sifatnya formal atau agak-agak ya gitu kadang kayak di berita-berita gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke orang, misalnya untuk obrolan santai atau misalnya untuk sesama teman atau misalnya ketika menjelaskan gitu ya sesama orang yang ada di jalan tuh biasanya bisa juga pakai about gitu ya. Jadi lebih bisa lah untuk about gitu ya. Lebih lebih umum untuk diucapkan. Begitu bahwa udah jadi approximately gitu. Lebih mudah gitu ya Mbak Rani untuk misalnya kita menggunakan about juga bisa gitu ya, kira-kira sekitar sekian menit gitu. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Dan sekarang kita maju ke latihan soal gitu ya. Kita kan sudah tahu bagaimana cara-cara mengungkapkan atau memberikan informasi letak suatu tempat. Nah ini, how do I get to the bank? Nah, misalnya nih, ada yang mau pergi gitu ya. Dan ini nggak diliatin ya, kita ada di arah mana gitu. Cuman kita mau tahu nih, misalnya tata letak 7-Eleven itu di mana sih gitu ya. Biar ini belum sampai ke minta petunjuk jalan dari satu arah ke arah yang lain, tapi ini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana atau di mana sih ini tata letak suatu tempat yang atau posisi gitu ya, posisi, dan belum sampai ke arah-arahnya belok-belok kanan belok kiri, nah belum ya, belum sampai seterinci gitu ya. Kita coba ya. Nah ini, where is 7-Eleven misalnya. Where is 7-Eleven? Nanti kita kalau how to go to suatu tempat kita selanjutnya aja ya di soal selanjutnya. Nah, sekarang kita pemanasan dulu. Bagaimana sih kita menjelaskan posisi suatu tempat gitu ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang next to, behind,
opposite, across, lalu apalagi tadi, besides, lalu on the left, on the right, between ya, under, between gitu ya. Ada yang kata Mbak Luna tadi. Nah, ini kira-kira di mana sih? Where is 7-Eleven? Sini ya. Cuman kan kita nggak mungkin sini gitu ya. Maksudnya kan untuk memberikan gambaran gitu ya, biar ingat ini 7-Eleven tuh itu cirinya tuh deket ini, deket ini, deket ini, dan deket ini. Nah, iya Mbak Rani, bisa juga ya. Ya, bisa. Next to the bank. Ya, saya ketik ya. It is next to the bank. Oh, kalau misalnya ini sepertinya lebih tepat untuk next to ya. Kalau misalnya behind itu di belakang. Nah, kalau behind itu kurang tepat gitu ya. Kalau Femi juga kayaknya ini sebelah kirinya gitu ya. Kalau behind itu lebih ke belakang gitu. Nah, coba yang lainnya. Selain next to the bank, kita coba yang lain nih. McDonald nih. Kira-kira sama ya. Kalau McDonald juga kita bilangnya next to juga ya. Jadi it is next to McDonald. Jadi 7-Eleven-nya itu ada di samping McDonald. Iya, kita patokannya yang dicarinya 7, masih 7 Mbak Hoda. Nah, kita jadi ada beberapa alternatif gitu ya. Untuk menunjukkan di mana sih sevel itu, mencirikan gitu, mencirikan sevel atau mencirikan bangunan sevel itu. Jadi yang dibilangin Mbak Luna tadi ya, between juga bisa. It is between the McDonald's and bank. Nah, begitu ya. Ada tambahan lagi? Nah, dari ketiga ini, 1, 2, 3, nah bisa ditambah ya. On the, enggak kelihatan. On the Maple Drive gitu ya. Atau Maple Street gitu ya. Ini ada di depan di Jalan Maple gitu. Iya Mbak Rani, near. Nah, bisa juga ya near juga. It's near the bank or McDonald. Gitu ya. Gitu. Adakah lagi yang lain? Jadi ketiga ini bisa ditambahkan dengan on the Maple Drive gitu ya. Jadi udah it's next to the bank on the Maple Drive gitu ya. Jadi biar sesuai gitu ya, atau biar lebih jelas gitu. Oh iya bisa Mbak.
past gitu, tapi itu lebih ke directionnya gitu ya. Nah, kita sekarang masih belum berinci. Nanti kita belajar untuk itunya di soal-soal berikutnya. Sekarang pemanasan aja dulu. Di mana sih cirinya gitu ya, lokasinya antara ini dan ini, atau di sebelah sini sebelah sana, gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kalau yang barusan ini, oh ini sama ini. Nah ini, selanjutnya nih, where is the bank? Where is the bank? Di mana sih banknya? Biar kita gampang untuk menemukan. Ini bisa pakai bener ya Mbak Rani, bisa juga pakai opposite gitu ya. Kurang kurang ya. Benar, bisa pakai opposite. It is opposite the atau opposite from the park. Jadi ini ada di seberangnya taman gitu ya. Untuk lebih jelasnya, karena yang jadi pemisah itu kan Park Lane. Nah, berarti ini ada di opposite. Ya, barangnya ya bisa juga ya. Next to, it is next to the 7-Eleven. Ya benar. Lalu yang selanjutnya nih, siapa yang udah jawab lagi? In the corner of the Maple Street. Lebih cocoknya itu on ya, seperti yang tadi kita jawab yang di kemarin ya. Jadi on the corner of Nah, kalau ini cocoknya sih ya. On ya. On the corner of the Maple Street. Atau bisa juga on the Park Street gitu ya, atau on the Park Lane gitu. Or Park Lane. Iya Mbak Hoda, jadi kalau misalnya corner itu pakai on. Seperti yang tadi kita bahas ya, cocoknya pakai on. On the corner. Ya, begitu ya. Ada yang lain lagi? Udah ya? Oh, ini berhadapan sama Family Mart. Kayaknya sih samping ya. Jadi si
si bangunannya itu menghadap ke sini, tapi bangunannya sampai sini, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sini bisa juga sih ya. Ini karena tidak terlalu jelas gitu ya si tata letaknya. Tapi bisa juga kalau misalnya dilihat dari perspektif kita yang lagi ada di sini, bisa juga ini di depannya Family Mart bisa, atau next to the Family Mart bisa gitu ya. Karena kita perspektifnya di sini nggak bisa-bisa aja gitu ya Mbak Luna. Sini is behind depan ya, depannya Family Mart misalnya. Emang ambigu ya, tapi nggak apa-apa. It's next to Family Mart. Begitu ya. Tapi nanti kalau untuk soal ujian, saya usahakan tidak akan ada ambigu seperti ini ya. Tapi nanti soalnya pilihan ganda kok ya. Jadi bagaimana tata letaknya untuk suatu tempat gitu. Tapi yang masih sederhana lah, nggak akan yang rempong. yang lain sampai sini mengerti ya, Mbak Mimi, Mbak Siti, Mbak Sri Mulyani, lalu Mbak Eni dari tadi belum itu, baru sedikit, tidak terlalu bersua sekarang ya, sedang sibuk. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Saya khawatirnya ada yang belum jelas atau bagaimana, silahkan. Oh gitu ya. Iya mungkin ya sinyalnya. Oh iya baik, Mbak Sri bilangnya udah jelas ya. Ya, jadi nanti kalau untuk ujian ya sejenis inilah. Ketika kita menanyakan suatu informasi gitu ya. Ini kan udah masuk ke babnya juga ya. Menanyakan informasi adalah beberapa saya sisipkan untuk menanyakan informasi suatu tata letak tempat. Lanjut ya. Nah, kalau ini mulai kita melanjutkan ke penjelasan bagaimana untuk menuju suatu tempat. Ini bisa dilihat kita pengennya ke E-Mart gitu ya, tapi kitanya lagi di sini nih. Kita ada di Penny Lane. Nah, misalnya yang pertama, dia nanya ke aku gitu ya, excuse me, atau ke ya semuanya gitu, excuse me, I'm looking for E-Mart gitu ya. Nah, gimana? Ya biar nggak usah dijelasin semuanya juga gitu ya, bacernya pas office-nya nggak usah Meluna. Kita jelasin aja ngelewatin jalan apa aja, lalu E-Mart-nya ada di mana gitu ya. Kalau misalnya biar memudahkan lah ya, untuk memudahkan sang pencari. Nah, gitu ya. Kan kalau misalnya sini kan lumayan jelimet gitu ya. Yang gampang aja gitu ya. Misalnya dari sini ke sini. Nah, gimana untuk mengekspresikannya? Coba ya, kita coba. Excuse me, I'm looking for a mart. Nah, kita coba. Ini hitam ya. Saya ketik di sini saja.
Nah, kita yang pertama, kita kan lagi ada di sini. Mbak yang nanyanya ada di Anyline ya. Nah, berarti kita jelasin dulu di mana sih tempat e-martnya itu sebelum misalnya ya. Kan ini nyari dulu e-martnya tuh lokasinya di mana, tapi belum sampai ke rinciannya gitu ya. Nah, si e-martnya itu kita jelasin, ini kan dia masuknya jalan sini nih, dia ada di sepanjang jalan Maple. Nah, kita jelasin dulu di mana sih lokasi e-mart, tapi sebelum memberikan rincian direction. Jadi it is on, ini ya, ada di sini. Karena ini di sepanjang Maple, it is on Maple Drive. Nah, ini ada di sepanjang jalan Maple. Nah, yang paling gampang itu apa coba? Opposite ya. Jadi ada di jalan Maple, lalu si e-martnya itu terletak di seberangnya high school gitu. Beside the high school. Ya, bener ya Mbak Hoda. Jadi di seberang. Gitu. Jadi it's on the Maple Drive, opposite the high school. Nah, kita udah ngasih tahu nih lokasinya itu yang paling mencirikan tuh sebelah sini ya, di jalan Maple, lalu depan sekolah. Nah, terus dia tuh coba kita lihat di slide-nya. Nah, terus dia tuh nanya, could you tell me how to get there? Kamu bisa nggak jelasin gimana cara biar aku bisa ke sana gitu ya. Nah, ini yang masih di sini ya. Dia belum jalan. Ceritanya belum jalan ya. Si ini yang masih di sini. Masih di Penny Lane. Nah, kita jelasin. Dia harus melewati jalan ini dulu, lalu ke sini. Nah, kita bisa jelasin kayak gini ya. Go up Hope Street for 2 blocks. Tadi 1, 2 gitu ya. Sekitar 2 blok. Lalu kemana nih? Oh, nggak kelihatan ya Mbak Hoda mapnya. Ya nanti disimak aja ya YouTube-nya ya, videonya. Nah, go up Hope Street for 2 blocks. Lalu belok ya. Belok mana nih? Belok kanan. Berarti then turn right ya. Oh, Mbak Hoda online-nya pakai HP ya. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti disimak aja. Ya, bener ya Mbak Luna, turn right. Belok kanan. On. Nah, kita belok kanan di Jalan Maple. Aduh, nanti nggak jelas ya ininya. Saya harusnya membuat kotak putih di sini. Kotak putih bisa nggak sih? Bisa. Baik, sini saja. Lalu, habis kita
habis kita melewatin Maple Drive, setelah melewati Maple Drive, kita suruh dia terus aja ya, atau berjalan sepanjang jalan Maple. Go straight on Maple Drive. Sekitar berapa blok nih? Kita lihat. Ini satu blok, lalu ini 2 blok gitu ya. About atau for 2 blocks. And nah kita lihat ini udah ngelewatin 2 blok. Ini tuh ada di sebelah kiri ya, karena kan kita ngebaliknya ke sini gitu. And it is on the left, opposite the high school. Nah, ini paling mudah lah ya untuk menjelaskan, biar nggak belok-belok kan, kalau kesini belok, kesini belok, kesini belok, kesini gitu ya. Sebenarnya bisa sih, tapi ya kita menjelaskannya yang lebih simple lah ya, biar lebih gampang. Jadi daripada kesini dulu kan susah ya. Jadi lebih gampang set kesini, lalu set kesini gitu. Ya begitu ya. Ini salah satu alternatif ketika kita menjelaskan suatu tempat atau lokasi. Di mana sih lokasinya? Kita kasih direction gitu ya. Ininya beloknya belok kanan, belok kiri, atau kemana gitu. Nah sampai sini jelas ya, tidak membingungkan kan? Ini mungkin saya ngeliatinnya jalannya lumayan agak-agak complicated gitu ya, tapi ya kalau misalnya nanti mah ngasihnya yang lebih itu aja lah, saya ngasihnya yang lebih simple, jadi biar nggak membingungkan. Tapi untuk urusan memberikan arah, lalu ekspresi-ekspresi lokasi suatu tempat itu sudah jelas ya. Tapi untuk ekspresi-ekspresi lalu tata letak atau menunjukkan lokasi sudah jelas ya. Oh, kalau ada orang tanya insya Allah ya. Ya. Tapi untuk materi yang tadi kita bahas, asking and giving info direction tuh udah jelas ya. Ya dasar-dasarnya saja lah, maksudnya saya juga tidak membingungkan. Memang asking informationnya juga nggak, ini sebenarnya materinya ya khusus gitu ya, memberikan suatu arah gitu. Tapi kalau misalnya asking informationnya ketika menanyakan suatu tempat, nah kita bisa menjelaskan dengan cara seperti ini gitu ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mbak Siti, Mbak Sri, Mbak Hoda, Mbak Sofia. Ini yang lainnya mungkin sedang sibuk ya? Oh, dihadapkan dengan pelajaran kaku ya, nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Nah, nanti soal UASnya juga saya coba pilihan ganda aja lah. Nanti nggak akan esai kayak kemarin gitu. Nanti soalnya pilihan ganda, masih kita tinggal beberapa minggu lagi ya menuju UAS. Soalnya pilihan ganda, lalu simple lah, nggak akan kayak tadi gitu.
Kata letaknya di mana, paling juga pakai behind, between, yang kayak gitu-gitu ya. Dan kalau misalnya mau ngelewat juga tinggal turn right, turn left, seperti itu. Iya Mbak Luna. Ya, intinya eh, bekalnya yang dasarnya yang tadi ya, ketika memberikan direction secara rinci, itu arahannya yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Go through, pass, apa gitu ya. Nah, silahkan dibaca-baca lagi saja ya. Nanti saya sharekan PowerPoint PDF-nya plus dengan video streaming kita pada malam hari ini. Nah, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian Mbak-mbak semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Ada sekitar 7 orang, mungkin 8 ya. Ada yang keluar masuk, mungkin kesulitan untuk login. Semoga dipahami ya. Nanti ya dibaca-baca lagi gitu ya. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.